Halo semuanya, saya Duma akan membacakan sebuah puisi dari Bang Erwin almarhum yang berjudul Perawi Rempah. Minggu. Pagi menggigil di sayap burung undan seperti ratusan minggu pagi lainnya, menyusun sesuatu kenangan. Kau mencari beberapa onggok pulau di timur dengan wangi cengkih tertiup angin muson. Dan kelas itu berteriak, surga telah ditemukan. Ketika itu di Anjungan, kau nampak berdiri menatap selengkung ombak biru. Setapak jejak sepatu mengutuk layar kapalmu. Kini kau bayangkan putri duyung berbau pala di ranjang kabut pagi. Kau bayangkan lidah jahe menjilat ususmu. Saat itu angin mati. Separuh kelasi lapar dihajar kudis. Bunuh saja aku, gerutumu. Lalu kau kenang janjimu atau mimpi buruk itu. Berkarung lada dan kapulaga bagi tumbung gurita raksasa saat kembali. 8 tentakelnya membelit seperti koin emas. Tentu saja bajingan itu keranjingan, menuntut balas andai tiada kau tebus abis mulutnya dengan kayu manis plus berbiji lada, ladang rahasia. Maka demi berkah Yesua, kau buruh rempah sepanjang bandar antik dan Teluk Afrika. Meski badai mendampar kami ke tengah Pasifik, surga telah dihamparkan. Kelasi itu kembali berteriak. Ombak mencium wangi tangkai cengkih di puting pelangi. Kau terjaga, bagai tak percaya. Kau gosok kedua matamu di bawah alis pagi. Yesua telah berbaring nudis di pantai sunyi. Haleluya! Alangkah bahagia kau tengah menapak pasir di pantainya. Tentulah wajar bila kau pungut berbulir hitam terserak di sana. Surga akan selalu berlimpah. Pantaslah tamak-tamak kau isi palka kapalmu dengan bebiji rempah. Beginilah hikayat Nusa Moloku sebelum dijar. Sesayat mimpi bersama irisan daging keris, kutu dan belatung pasti lebih dulu menyantapnya. Begitu sarapan bagi para kelasi hingga makan siang dan makan malam mereka. Sesayat mimpi demi setimbun rempah eksotis di pulau tropika. Mereka bukan awak perompak Selat Malaka. Mereka lanun panggila misteri, juru selamat kaum kafir dari ketel neraka. Tiada gentar mereka, sebab wahyu telah mekar di ladang nyali musim dingin Eropa. Sebab tukak dihangati lada, sebab tafsir tertera dalam sabdanya. Setiap sebiji rempah kau rampas di tanah ini akan menjelma doa. Sebab misi sempurna resah tiada. Kaulah wakil kerajaan Bapa. Di pantai itu kau berdoa.
undanglah kami, oh Yosua, mencicipi lezatnya gurita, beraroma rempah, semeja hidang Ratu Seba, fakta cogito akhirnya. Bukanlah Yosua undang kalian, melainkan diseret tentara sultan. Kalian babi bulai pencuri pala petani, randai beriring, mereka digiring ke halaman istana, menanti aneka piring-piring, panci, kuali, dan peralatan makan lainnya. Penakluk dunia, juga kompas, juru peta, juga kidung cinta Salomo penakluk dunia, kuasa gaharu di hidung surga. Kenapa Tuan Nahkoda curi itu bebiji pala? Maka Sultan Boilif, sebab di sini tanah Yesua, segala boleh dipungut seturut kami suka. Singut Tuan Nahkoda sejenak kecut, ditatapnya merah jambu kasuari di biji Sultan Dandan Persia. Di Nusa Ternate orang boleh ambil segala suka. Andailah bisa Tuan ganti kami punya, ciutlah nyali nahkoda, bekal segala habis di Sunda Kelapa. Hanya jubah, lusuh dan zirah, besi miliknya semata. Cemas oleh gagal dan misinya, Pias akan cekik 8 tentakel gurita. Ia letakkan sarung belati dan kitab suci di duli kaki Sultan Ternate. Habis kini harta tersisa, haru sebab siasah begini, setengah tertawa. Sultan berbagi jatah pala. Mereka membangun benteng kecil di tengah padang ilalang. Sebelum kaum kafir itu mengayunkan pedang, sebelum tarian bumbung hantu dikepung tabun perang, cuaca melesit langit biru jadi kelabu, disorot gahar, sebiji mata kucing lapar. Dagumu naik, sedikit bergetar, lekas meracau kalimat jemu. Salju tak lain adalah di lekang pulau tropika. Kecuali batu dan kepulauan debu, musim kemarau menyusut pasukan Tidore membakar benteng kecilmu, melampuskan segenap harapmu. Begitulah kau putuskan segera menikahi gadis coklat itu. Pentil sepasang tetenya berbau pala. Jadi diam-diam kau takik tradisi membenci, melawan nasibmu sembari berburu babi. Begitu jelas taktik paling minim. Sebelum fajar kau kirim sepucuk surat itu. Sebelum datang penjarah baru, melocok senapan dengan mesiu. Terayun dari moncong buaya ke taring singa. Begini nasibmu terbantun di kutuk aroma rempah, serupa kemaruk busuk mulut gurita. Tiada Yesua di pantai surga, tiada Bapa, kecuali sepasang beruk keling memanjat sebatang pohon coki kaine, tumbuh subur di ranah mimpimu. Mereka kawin dan berpinak di sana. Merekalah moyang segala penjara terkeji di muka bumi. Pelahir jadah-jadah sinting sejarah, penghasut jenia, cacing-cacing pita penafsir vagina kedamaian paling suci. Jadi begini saat paling tepat buat pembalasan, bukan? Begitu kau catat dalam suratmu ke Lisbon. Usai perjanjian paling membelah bumi semata milik 2 kerajaan. Seekor paus putih resmi
melontarkan restu dari moncongnya, menganga kelaparan, melahap aneka plankton, dan ubur-ubur plus ganggang beracun. Teritip di lumbung kapalmu makin mengganas. Kau tak berharap bisa kembali. Jadi, kau putuskan wajib menjara dan membantai 10 penduduk surga ini. Meski Yesus mesti disalib 2 kali.